bisa dikirimkan di nomor rekening nilai Bapak Ibu jemaat semuanya nih. Jangan lupa sertakan nomor jemaat sekalian. Betul. Terima kasih. Yeay. Nah, Bapak Ibu jemaat semua, informasi terakhir yang gak kalah penting juga yaitu ibadah tatap muka minggu depan pada tanggal 9 Januari 2021. Nah, untuk jamnya, Tata, gimana sih jamnya Tata supaya jemaat takutnya lupa kan karena awal tahun baru, takutnya lupa mulai ibadah kapan gitu. Kasih tahu Kak. Untuk NLK Serang, ibadah mulai pada pukul 9 pagi. Dan untuk NLK Tangerang, ibadah mulai pada pukul 5 sore. Betul banget. Jadi harus datang sebelum itu ya Kak ya. Yes. Jangan sampai telat atau Before time. Benar banget. Nah, Oke Bapak Ibu jemaat semua, sekian informasi dari kami berdua. Sampai bertemu di pengumuman minggu depan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami dari Sound of Many Water. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita percaya kalau di tahun ini akan ada kebangkitan yang lebih luar biasa lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena seperti tema pada tahun ini di gereja kita adalah Year of Awakening. Oke, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Bapak. Kami bisa berkumpul Bapak di rumah kami Bapak masing-masing Bapak untuk memuji dan menyembah Engkau Bapak, menyembah Engkau lebih dalam lagi Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tempat di mana kami menyembah Engkau. Kami minta Bapak biar ketika kami menyembah Engkau Bapak, mujizat terjadi Bapak, kelepasan terjadi Bapak di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Dalam nama Yesus. Shikiria la 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 shi. Oh. Hiya la 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 shi. Mari kita bangkitkan roh kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, katakan, dan berharga, dan berharga. Sungguh besar.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku pergi menjauhi rohmu, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabatku, dan kau dekat. Oh Jesus, bahkan seluruh tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Oh, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kau Yesus. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Engkau layak. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Hanya kau yang layak, sebab kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kaulah yang kudus, layak disembah. Hanya kau yang layak. Layaklah segala bangsa sujud
di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi, seluruh bumi paduka kemuliaanmu. Kemuliaan bagimu Yesus, oh kemuliaan bagi Yesus. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi paduka kemuliaanmu. Yesus, di tempat maha tinggi, sebab Kau Raja Tuhan, diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi paduka kemuliaanmu. Seluruh bumi, oh, seluruh bumi paduka kemuliaanmu. Seluruh bumi paduka kemuliaanmu. Yes Lord, benar Bapa. Biar seluruh bumi Bapa dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Biar kerajaan-Mu datang Bapa di bumi seperti di surga Bapa. Bapa, setelah ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan kami telinga untuk mendengar dan hati seorang murid Bapa untuk mengerti dan mengenal Engkau dengan benar lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang selalu ditinggikan Bapa di atas segala bangsa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Firman Tuhan katakan di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ketika kita memberi, kita harus mengerti dan kita percaya bahwa apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Nah, jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik, yaitu dari hati kita.
Jadi bukan seberapa besarnya, tapi seberapa ikhlasnya hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Dan kita percaya apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Amin. Mari kita memberi yang terbaik, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memberi yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menabur Tuhan, benih akan bertumbuh Tuhan sampai 100 kali ganda. Terima kasih Engkau berkati kami, Engkau berkati semua kegiatan kami, pekerjaan kami, tangan kami, apa yang kami kerjakan, Engkau membuat kami berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru buat saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Hari ini puji Tuhan ya, kita telah masuk tahun 2022 saudara. Tahun yang kita sebut adalah tahun kebangkitan ya, tahun awakening ya, artinya kebangkitan saudara ya. Sebenarnya awakening juga bisa berarti revival. Kenapa disebut tahun kebangkitan? Merasa saya dan istri merasakan kita perlu mengkasih tema tahunnya tahun kebangkitan. Karena kita sudah 2 tahun saudara mengalami masa-masa yang sulit ya, masa-masa dimana kita mengalami pandemik yang masa-masa luar biasa ya, yang mungkin sekitar Januari ini ya 2022 itu ada pas 2 tahun kita pandemik itu dimulai. Di Maret 2020 kita sudah mulai berhenti kebaktian saudara ya, dan ini ada satu kejadian luar biasa di masa pandemik ini saudara. Buat kami pribadi saudara, banyak sekali suka dan duka yang kami lewati saudara ya, baik sebuah perjalanan hidup pergolakan yang cukup ekstrim ya, terutama buat saya dan Busien selama 2 tahun ini. Banyak sekali kami alami selama 2 tahun ini saudara ya, dari kondisi yang sangat tegang, sangat susah, juga kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami ya. Lalu juga ada beberapa orang yang teman yang baik dalam hidup kami dipanggil Tuhan ya karena COVID ini saudara ya, dan juga beberapa breakthrough yang kami alami. Jadi kejadiannya itu benar-benar seperti sebentar di lembah, sebentar di gunung, sebentar di lembah, dan terus itu kami alami saudara ya. Bagaimanapun kita tentu bersyukur pada Tuhan akan apa yang kita alami selama 2 tahun ini saudara ya. Nah, di masa-masa sulit ini saudara, banyak juga kami sadar, banyak juga jemaat, terutama jemaat NLAK, ada juga yang rohaninya kondisinya menurun atau melemah ya. Ada juga yang kecewa, ada juga yang terluka di masa-masa pandemi ini karena tekanan dan sebagainya saudara. Kami merasa perlunya tahun 2022 ini adalah masa kebangkitan, di masa kita memulihkan kembali gereja itu menjadi kondisi lebih baik daripada sebelum pandemik itu saudara. Itu sebabnya saudara, tahun ini kita sebut tahun kebangkitan, Year of Awakening saudara. Nah, buat saudara yang saya saksikan masih online saudara ya, saya bersyukur untuk kesediaan saudara yang tetap menyaksikan dan mendengarkan secara online. Tapi perlu saya beritahu bahwa tahun 2022 ini kita akan mendorong secara umum jemaat untuk bisa kehadiran secara tatap muka saudara, karena kita percaya secara tatap muka saudara kita lebih dikuatkan saudara. Karena itu saudara, saya perlu kasih tahu bahwa kebaktian online kita mulai tahun ini akan kita rubah saudara ya. Kita tidak ada lagi kebaktian online, tetapi setiap minggu kita akan tetap isi slotnya dengan pengajaran saudara. Jadi setiap minggu kita akan ada tayangan tentang pengajaran yang penting yang akan disampaikan, di mana seluruh jemaat bisa mendengarkan dan bisa mempelajari ulang ketika kita perlu mendengarkan kebenaran-kebenaran. Itulah kelebihannya saudara di zaman setelah pandemi ini. Salah satu berkat yang kita dapat adalah saudara, di gereja kita sudah ada kelompok membaca Alkitab secara bersama dengan cara online, dan sekarang saudara setiap pengajaran kita bisa direkam secara permanen saudara, dan bisa ditayangkan di dalam YouTube, di mana setiap saudara bisa belajar, saudara yang haus firman Tuhan bisa belajar, demikian pula generasi yang akan datang
Ya. Nah itulah saudara sebabnya pentingnya saudara kita ada pengajaran yang kita tetap adakan secara permanen secara online saudara, karena kita perlu ada catatan, kita perlu belajar berulang-ulang karena kita semua adalah murid Yesus Kristus. Amin saudara. Ya, nah saudara, Habakuk 1 mengatakan begini saudara ya. Habakuk artinya kita Habakuk itu artinya orang yang dipeluk oleh Allah saudara ya. Bukan kita ingin dipeluk oleh Allah saudara ya. Habakuk itu saudara kitab yang ditulis ketika bangsa Israel sedang dalam kesulitan. Dikatakan bahwa Habakuk 1 ayat pertama ucapan ilahi dan penglihatan Nabi Habakuk. Dikatakan begini saudara, berapa lama lagi, ayat kedua dikatakan berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperingatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itu sebabnya keadilan muncul kebalik. Saudara, di masa pandemik ini saudara, firman ini saudara ya, itu berbicara kepada banyak orang saudara ya, banyak orang berseru pada Tuhan, Tuhan kenapa aku berteriak kepada engkau? Penindasan kesulitan, penindasan sakit penyakit ya pandemik, tapi tidak kau tolong. Mengapa begitu banyak orang Kristen yang percaya pun mereka terkena dalam pandemik ini? Mengapa engkau memperingatkan kepadaku pandemik ini, kejahatan ini, sehingga aku memandang kelaliman ya, keaniayaan dan kekerasan ada di depan mataku, dan perbantahan dan pertikaian terjadi ya. Kemudian Habakuk 2 ayat pertama mengatakan, aku mau berdiri tempat pengintianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dan kata lain Habakuk mengatakan bahwa aku mau berdiri tempat pengintianku. Ya, di zaman dulu saudara ketika orang berperang saudara, yang kota-kota itu selalu dibentengin, dikelilingi oleh tembok, dan di antara tembok itu ada menara yang tinggi saudara. Di menara itu mereka lebih tinggi karena itu mereka bisa lihat lebih jauh. Mereka bisa lihat dari jauh bahwa musuh sudah datang. Itu disebut menara pengintaian saudara ya, untuk melihat dengan jauh saudara, jarak jauh. Nah saudara, Habakuk ini dia bilang aku mau berdiri di menara pengintaian dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Yang Habakuk masukkan di sini adalah menara pengintaian rohani, yaitu kamar doa, di mana dia mulai berdoa dan mempunyai cara waktu untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan menantikan jawaban dari Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, terkadang ketika kita tidak ada jawaban, itu adalah waktu yang paling baik kita mencari wajah Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Jika saudara dan saya sedang dalam kesulitan dan kesesakan dan tekanan, orang pertama yang kita harus cari, pribadi yang pertama kita cari saudara, adalah Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus, dan kita perlu masuk ke kamar doa kita dan bertemu dengan Dia. Karena saudara kesulitan, kesesakan dalam hati kita seharusnya mendorong kita, mendesak kita untuk datang dari Tuhan. Memang kesulitan bukan dari Tuhan saudara ya, tapi saudara terkadang saudara ya, kita seringkali kita dalam kesulitan, kita bukannya berlari kepada Tuhan, kita malah berlari kepada dunia, mencari solusi dari dunia ini. Seharusnya saudara kita mencari solusi, dan pertama-tama kita hadap Tuhan dan kita masuk kamar doa kita. Itulah ketuhanan Yesus Kristus saudara ya. Makanya kemudian sudah dalam Habakuk 2 ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil berlalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia akan bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sesungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian Tuhan menjawab pada Habakuk. Tuhan menjawab katanya, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh batu, supaya orang-orang lain saudara yang sambil lewat bisa membacanya. Nah saudara, pada zaman ini seperti ini saudara ya, pada zaman modern ini saudara, orang sudah tidak menulis pada loh-loh batu ya. Pada zaman dulu saudara, orang belum punya kertas, belum punya pulpen, mereka mengukirkan tulisan, jadi susah banget untuk menulis ya. Mereka mencatat itu pada loh-loh batu saudara ya, sehingga orang bisa lewat dan bisa melihatnya. Nah saudara, seperti juga fungsi media pada saat ini seperti loh-loh batu saudara, di dalam perjanjian lama yang ditulis di sini, di mana semua itu bisa kita rekam sekarang ya, kita bisa taruh secara online dan orang bisa berlalu, bisa lihat dan bisa membacanya.
Saudara, itu sebabnya saudara pengajaran-pengajaran penting tahun ini yang kita rekam secara online, ya, apa yang kebenaran firman Tuhan dan pernyataan Tuhan kepada kita akan kita akan katakan secara online, saudara, sehingga saudara orang-orang itu bisa membacanya, saudara, orang lewat bisa melihatnya, saudara, ya. Sebab kalau kita mengatakan penglihatan itu masih menanti saatnya, saudara. Ada doa, ada kerinduan kita, itu masih menanti saatnya. Tetapi Alkitab mengatakan, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, kelihatannya lama, nantikan. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh, saudara. Jadi saudara, bisa tiba-tiba sesuatu yang kita nantikan itu akan datang dan tidak bertangguh, saudara. Ya. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, bahwa saudara-saudara kebaktiannya mungkin saat ini sudah tatap muka, saudara, tetap saudara, ya, saya mendorong saudara untuk bisa melihat rekaman-rekaman pengajaran secara online ini, saudara, ya. Sekarang saudara, mulai tahun ini online kita berarti tidak akan lagi ada pujian penyembahan, tidak ada pengambilan persembahan dan sebagainya, tetapi kita langsung kepada pengajaran. Bahwa saudara yang haus, saudara rindu belajar, saudara bisa kembali melihat rekaman-rekaman online kita. Amin, saudara. Ya, jadi tahun 2022 adalah tahun kebangkitan, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 28 ayat ke-18. Ya. Ayat yang sering kita bagikan, saudara, ya. Betapa pentingnya ayat ini buat kita semua. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, di penghujung perjumpaan secara fisik Yesus dengan murid-muridnya, pada akhir sebelum Yesus naik ke atas ke surga, Yesus mendekati murid mereka dan memberikan kata-kata pesan terakhir, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara, kalau andai kata saudara di dunia ini kadang-kadang kita lihat, ya, kebudayaan suku-suku tertentu ketika orang tuanya mereka mau meninggal dunia, ya, udah tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat, biasanya mereka kumpulkan anak cucunya di sekeliling mereka dan mereka mulai berbicara, kasih nasihat, kasih pesan berhari-hari, bermacam-macam pesan kepada anak cucunya. Dan pasti saudara yang mereka katakan adalah semua isi hatinya, semua yang paling penting dalam hidup mereka, ya. Gak mungkin mereka pesan, "Oh, ingat ya dulu papa mama kamu suka makan ini," bukan itu. Tetapi pesan itu pasti pesan kepada anak dan cucunya untuk bagaimana hidup ke depan. Nah, saudara, Yesus Tuhan kita ketika mau naik, saudara, memberikan satu perintah dan pesan yang penting kepada kita. Orang menyebutnya amanat agung, ya, The Great Commission, perintah agung, saudara, tugas yang besar. Nah, saudara, bukan pilihan, saudara, tapi adalah suatu instruksi kepada kita untuk kita lakukan. Ya. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan kepada mereka. Intinya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pertama, saudara, Yesus mengatakan dan mengingatkan pesannya pertama adalah saudara dan saya harus tahu segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Dia. Nah, ini penting sekali, saudara. Karena saudara, kita tahu, saudara dan saya ini manusia biasa, saudara. Tapi kita harus tahu juga bahwa semua kuasa yang ada di surga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus, saudara. Penting sekali, saudara. Karena, saudara, di ayat-ayat berikutnya kita pergi melakukan amanat agung, perintah Tuhan. Saudara tidak mungkin bisa lakukan sebuah perintah, sebuah instruksi, apalagi di alam rohani, saudara, sudah bisa mengeksekusi kuasa jika saudara dan saya belum menerima kuasa. Jadi Yesus mau memastikan murid-muridnya mengetahui ini dulu. Sebelum kita pergi, Yesus mau murid-muridnya tahu bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Dia dan untuk selanjutnya didelegasikan kepada kita. Kenapa, saudara? Di dalam pandangan Yesus,
Di dalam pandangan Allah, saudara, ketika Yesus mendapatkan kuasa itu, semua kita tubuh Kristus sudah mendapatkan kuasanya. Di dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu dan terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jelaskan saudara di sini ya, apa maksudnya Tuhan ketika segala kuasa diberikan kepadaku. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadaku sebagai kepala tubuh Kristus. Dengan sendiri secara otomatis saudara, tubuh Kristus itu juga mendapatkan kuasa yang sama, limpahan kekuasaan dan power dan otoritas yang sama, saudara. Ya, karena saudara nggak mungkin saudara ya tubuh dan kepala sudah terpisah. Kalau saudara, kepala saudara adalah saudara ada orang yang berpangkat, orang punya otoritas, demikian juga tubuh saudara adalah pribadi yang sama yang punya otoritas. Dalam hal ini saudara dan saya adalah tubuh Kristus Yesus. Dengan kata lain saudara, Yesus pertama-tama mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Ya, di surga artinya di dalam pemerintahan di udara ini. Di surga juga berarti di mana tempat Allah berada. Artinya saudara, Allah berkenan dan Allah telah menerima dan telah mengampuni saudara dan saya. Dan kemudian di bumi ini saudara, karena kita masih hidup di bumi ini dan kita perlu punya kuasa Allah, saudara. Dan kemudian ayat 19, setelah kita tahu kuasa itu diberikan kepada kita, dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dari sekian banyak perintah yang Tuhan bisa lakukan, dari sekian banyak yang bisa Tuhan pesankan kepada kita, Dia memilih intisari saudara daripada kehidupan Kristen. Apa yang paling penting dari hidup kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Yesus tidak bicara kepada mereka bagaimana supaya bisa mencari uang di dunia ini. Yesus tidak bicara kepada mereka bagaimana bisa memenuhi panggilan hidup mereka. Yesus tidak bicara kepada kita bagaimana kita bisa mencari nafkah di dunia ini. Yesus tidak bicara kepada kita bagaimana kita mencari jodoh buat saudara yang belum menikah atau menjalankan pernikahan saudara. Yesus tidak membicarakan kepada kita bagaimana saudara bisa punya umur panjang, hidup yang sehat, hidup berkemenangan di dunia ini. Nah saudara, apa yang saya katakan tadi itu, semua itu penting saudara. Dan tentunya Tuhan juga memikirkan itu. Tuhan tahu kita butuh semua itu. Betul saudara? Tapi saudara, Tuhan mengatakan karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bagian berikutnya yang sangat penting, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya saudara, Yesus tuh ada di samping kita. Yesus ada dalam diri kita dan ada di samping kita, menyertai kita sampai kepada akhir zaman, baik kita sadar maupun tidak sadar akan kehadirannya. Nah, Yesus saudara memberikan kita dua perintah. Pertama adalah saudara ya, pergi saudara ya, baptis mereka, berarti bangsa-bangsa semua orang harus diinjilin. Yang kedua, mereka harus diajarkan, dimuridkan saudara. Jadi Yesus memberikan dua perintah yang penting sudah dikatakan. Karena itu, pertama dia katakan semua kuasa sudah diberikan kepadaku, dan kamu harus tahu bahwa semua kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu saudara dan saya, dia berikan perintah, kamu pergi, jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku ajarkan kepada kamu. Kemudian dia tutup katanya kalimat itu kan, kamu harus tahu aku tuh di dalam diri kamu dan aku menyertai kamu senantiasa. Bukan sampai hari saudara
meninggal, bukan sampai saudara gagal, bukan sampai saudara memenuhi panggilan saudara, tapi dia bilang sampai kepada akhir zaman. Kenapa saudara? Kan tidak semua orang kan hidup sampai kepada akhir zaman. Karena ketika Tuhan mengatakan ayat ini, dia berbicara kepada kita bukan hanya sebagai individu, tapi dia berbicara kepada kita, dia melihat kita sebagai satu kesatuan. Kita sebagai tubuh Kristus, baik dari zaman Paulus dan bertobat sampai zaman yang kita sekarang ini sampai yang akan datang, kita adalah satu kesatuan, kita adalah satu tubuh Kristus. Apa yang dilakukan generasi sebelumnya akan berpengaruh kepada kita, dan apa yang kita lakukan sekarang ini akan berpengaruh kepada generasi berikutnya. Jadi saudara, begitulah cara pandangnya Allah. Itulah yang Allah pikirkan, saudara, kita harus tahu. Nah, dua perintah itu saudara, pergi jadikan semua bangsa muridku dan ajarkan mereka, saudara. Kita boleh bertanya, Tuhan kenapa Tuhan nggak bilang, Tuhan begitu banyak kebutuhan dan pertanyaan dalam hidupku. Bagaimana saya memilih pasangan hidup? Bagaimana saya bisa berhasil dalam keuangan? Bagaimana saya bisa mendidik anak? Bagaimana saya bisa menjaga pernikahan saya? Bagaimana saya bisa memenuhi panggilan saya? Semua pertanyaan-pertanyaan penting. Tapi Yesus hanya memberikan pesan ini. Dan saudara harus tahu, saudara, ketika Tuhan berbicara, itu bukan hanya, kita harus taat ini bukan hanya karena ini firman Tuhan, tapi karena Tuhan yang berbicara, saudara. Ketika Tuhan berbicara, di dalamnya itu penuh hikmat, pengertian, dan pewahyuan, saudara. Nah, saudara, kenapa Tuhan hanya memberikan dua perintah ini, saudara? Dia tidak suruh saudara untuk pergi jadi worship leader, walaupun sudah punya panggilan worship leader. Dia tidak suruh saudara pergi menjadi misionaris kepada suatu bangsa tertentu, walaupun saudara punya itu. Kenapa, saudara? Karena everything, semua dalam hidup kita, semua kebutuhan yang saudara dan saya butuhkan, tercakup di dalam amanat agung ini. Amanat agung ini, saudara, adalah perintah yang harus dijalankan oleh setiap orang Kristen yang hidupnya normal, sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Bukan pendeta, bukan pastor, bukan rasul, bukan nabi, pengajar atau penginjil yang harus pergi menginjilin orang banyak, tetapi setiap orang yang merasa dirinya murid Kristus, setiap orang yang bilang saya mengasihi Tuhan, saya sudah diselamatkan, mereka wajib dan menjalankan amanat agung ini. Kenapa, saudara? Karena di dalam amanat agung ini, saudara, tercakup segala kebutuhan hidup kita. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau ajarkan saudara hari ini. Seringkali orang merasa bahwa, oh, saya tidak berharga karena saya tadinya melayani, sekarang tidak melayani. Oh, tadinya saya main musik, sekarang saya tidak main musik. Tadinya saya di depan, sekarang saya tidak di depan. Saya kasih tahu saudara, semua yang kita lakukan itu, ya, seperti di gereja kita sekarang ada service management, yang ada sangat penting pelayanannya. Di gereja kita juga ada multimedia sekarang, sehingga sudah bisa nonton video ini. Sangat penting, saudara. Tetapi, saudara, semua itu, saudara, tidak menjamin rohani saudara itu hidup, saudara. Berapa banyak orang, saudara, yang melayani khotbah di depan, tapi sebenarnya rohaninya mati. Berapa banyak orang yang nyanyi di depan, sebenarnya rohaninya mati. Berapa banyak orang, saudara, melayani sekolah minggu, berkorban buat Tuhan, memberikan persembahan, tapi hidup rohaninya mati. Kenapa, saudara? Kalau sudah melayani apapun, itu harusnya adalah turunan dari pelayanan amanat agung ini. Amanat agung ini adalah perintah Tuhan yang terutama dan utama buat hidup kita. Kalau kita mau tahun 2022 ini, kita mengalami yang disebut tahun kebangkitan. Kita mau mengalami kemenangan dalam hidup kita. Kita mau mengalami hidup kita mengalami perubahan, saudara. Saudara dan saya harus menjaga amanat agung ini, saudara. Karena Tuhan sudah bilang, saudara, ya, bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya sudah 22 tahun menggembalakan. Dan saya lihat, saudara, bagaimana provisi, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama kami taat, saudara, dan masuk dalam panggilan hidup kami. Saudara bisa tahu panggilan hidup saudara itu apa kalau saudara melakukan amanat agung ini. Banyak orang Kristen, saudara, hidupnya menjadi kacau. Mereka hanya ribut dan kepahitan yang sebenarnya tadinya tidak perlu mereka kepahitan.
Kenapa terjadi seperti itu? Sudah karena mereka berhenti melakukan apa yang Tuhan suruh mereka lakukan, yaitu pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Sebaliknya sudah mereka berhenti melakukan itu, dan akhirnya mereka sibuk bersekutu dengan sesama orang percaya, dan akhirnya ribut di dalam. Itu terjadi di mana-mana, saudara. Sebenarnya hal itu tidak akan terjadi kalau mereka sibuk pergi dan pergi memberikan Injil dan kebenaran, dan saudara dan saya akan bertumbuh. Di dalam Injil kebenaran ini, saudara, di dalam amanat agung ini, saudara, tercakup semua kebutuhan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya pergi melakukan amanat agung ini, saudara, semua kebenaran firman Tuhan akan dibukakan kepada saudara dan saya. Pasangan hidup saudara akan temukan, saudara, buat saudara yang belum menikah. Kedamaian dalam keluarga saudara akan saudara temukan. Bagaimana hidup saya suami dan istri, saudara temukan kebenaran itu. Ya. Bagaimana saudara mendidik anak, saudara temukan kebenaran itu. Ya. Bagaimana saudara bisa mengatur keuangan saudara, saudara temukan kebenaran itu. Jadi saudara, di dalam kebenaran kita melakukan perintah Tuhan itu, kita pergi, kita tuh belajar banyak, saudara. Demikian juga dengan hidup saudara. Jangan khawatir apa yang saudara makan, apa yang saudara pakai, apa yang saudara minum. Jangan khawatir tentang hidup di dunia ini, saudara. Ya. Jadi saudara, tahun 2022 ini, tahun kebangkitan ini, saudara, kebangunan rohani kita ini, kita mulai dengan hati yang siap dipakai Tuhan. Hati yang siap untuk melayani, menginjil dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin, saudara. Saudara siap, saudara? Ya. Saudara, mari kita masuk tahun 2022 ini dengan ucapan syukur, dengan iman kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kebangkitan terjadi. Banyak orang yang sudah lelah dipulihkan, banyak orang tersakiti yang terluka karena tahun-tahun pandemik ini bisa kembali bergairah kepada Tuhan. Hubungan kita satu sama lain dipulihkan, dikuatkan kembali. Hubungan saudara sebagai suami istri dipulihkan kembali. Saudara, hubungan saudara-saudara seiman dalam gereja dipulihkan kembali. Trust yang sempat hilang, miskomunikasi semua karena jarak, karena kita jarang bertemu, maupun karena sudah terus bertemu, nggak bisa ketemu, orang lain nggak bisa lakukan ibadah. Semua apapun yang saudara kehilangan di tahun-tahun ini, kita percaya saudara, Tuhan memulihkan berkali-kali lipat. Amin, saudara. Selamat tahun baru 2022 di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih semua dalam Kristus. Hari ini, ya, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati dengan firman yang dibagikan pada hari ini. Dan mari saya mengundang Bapak dan para Saudara semua, Bapak, Ibu, dan para Saudara semua, untuk kita bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Bagi Bapak, Ibu yang tidak memiliki hosti dan anggur, ya, Bapak, Ibu, dan para Saudara semua bisa menggunakan air atau teh, juga menyiapkan roti atau biskuit. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus ini, saudara semua. Saudara, roti ini melambangkan tubuh Yesus yang telah mati dari kayu salib dan dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh ini adalah tubuh yang dipecahkan untuk kita semua, sehingga tubuh yang menebus kita semua dari dosa. Dan dengan tubuh ini, dengan kematian Yesus, kita berhak untuk memperoleh kesehatan ilahi. Kita berhak untuk hidup dengan sehat-sehat selalu, terbebas dari segala sakit penyakit, terbebas dari segala operasi, terbebas dari segala virus. Mari saya mengundang kepada saudara semua, kita menerima roti ini sebagai tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Saudara semua, mari kita siapkan air putih ataupun juga anggur. Saudara semua, ini adalah anggur, ini melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa saya, dosa saudara semua. Ini adalah darah yang tercurah untuk menghapuskan seluruh dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan. Dan ini cukup, ya, apa yang Yesus lakukan cukup untuk kita. Sekali untuk selama-lamanya. Bahkan lebih dari itu. Melalui darah ini kita dibebaskan dari penghukuman. Kita dibebaskan dari setiap konsekuensi kesalahan dan dosa yang kita buat di masa lalu. Dan terlebih lagi melalui darah ini, darah yang tercurah ke salib buat untuk kita semua, ini telah menyucikan kita. Dan kita berhak datang ke tahta sucinya, masuk dalam hadiratnya untuk menerima jawaban-jawaban doa.
Mari kita terima anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kebaktian kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari angkat tangan Bapak Ibu dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, ketika engkau keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah semua pekerjaanmu, bisnismu, apapun yang kau kerjakan. Diberkatilah pikiranmu, diberkatilah hasratmu. Kiranya hasrat Tuhan menjadi hasratmu. Kiranya pikiran Kristus menjadi pikiran engkau. Kiranya sepanjang hari, sepanjang minggu, engkau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, anugerah dan kebenaran Tuhan melimpahi engkau. Memimpin engkau kepada seluruh kebenaran kealahan. Kiranya engkau selalu haus dan lapar akan Kristus, akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjadi kesukaan engkau, menjadi pribadi yang paling berharga bagi engkau. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Apapun yang kau kerjakan berhasil, perjalananmu berhasil, pelayananmu berhasil, semuanya berhasil. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan